memberikan perspektif, memberikan syarah atau khasiat terhadap buku ini, walaupun mungkin beberapa bapak-bapak ibu-ibu belum membaca isi buku ini, tapi tidak apa-apa, di terawang saya silakan kritik buku ini. Sebagian mungkin sudah membacanya, kalau tidak sempat membaca, tidak beli juga tidak apa-apa, fotokopi saja silakan. Begini, saya kira kita sudah sangat paham bahwa dalam kebudayaan Sunda itu dikenal konsep Tritangku, selalu kebaikan atau struktur pemahaman dan keyakinan dikemas dalam bentuk 3. Dalam etikanya kita mengenal istilah asar, asli, dan asuh. Akar kultural, kata Kang Denny tadi, yang sangat dominan dalam tradisi Jawa Barat ketika memotret wajah Nahdlatul Ulama, dan alas kulturalnya itu diantaranya adalah etika yang dikembangkan asih, asar, dan asuh. Dalam politiknya kita dikenalkan istilah pembagian tugas antara Rama, Ratu, dan Resi misalnya. Juga kita mengenal konsep arsitektur Jawa Barat atau Sunda itu juga lagi-lagi dirumuskan dalam bentuk 3. Ada para, ada panggung, dan ada kolom. Pernah mendengar ya? Dari kata para kita kemudian diperkenalkan dengan istilah parahyangan. Para itu sesuatu yang di atas, yang itu adalah Tuhan, jadi Tuhan itu diposisikan di atas. Panggung itu di tengah, tempat kita memanggungkan banyak hal, tempat kita memerankan berbagai posisi, dan kolom tentu di bawah adalah tempat kita membuang sesuatu yang kita anggap sampah. Kemudian juga demografinya juga lagi-lagi dikemas dalam bentuk 3, tonggoh, kemudian ada lander, dan ada lemak. Lagi-lagi dirumuskan dalam bentuk 3. Bahkan juga kosmologinya juga kita lihat dalam peradaban Sunda 3 juga. Ada tempat kita bermukim, biasa disebut dengan Buana Pancatengah. Kemudian ada niskala, kegaiban, tapi bukan kegaiban yang puncak. Mungkin tempatnya jin, malaikat, itu kan gaib juga. Puncaknya adalah jati niskala, di mana Tuhan bertahta, kira-kira seperti itu. Jadi ada Buana Pancatengah, tempat kita memerankan panggung kita. Kemudian ada niskala, biasanya kita menyampaikan tawasul untuk kebaikan yang ada di Buana Pancatengah berhubung dengan puncaknya kegaiban, yaitu jati niskala, di mana kita memposisikan Tuhan bertahta di tempat itu. Tentu saja nama Tuhan bisa berlainan, tergantung kulturnya, tergantung budayanya. Kita mengenal nama Tuhan juga dalam tradisi Islam sangat beragam sampai 99, kira-kira seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Sunda juga mengenal konsep Tuhan yang hakikatnya sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Mungkin yang disebut oleh Karl Armstrong dalam buku The Story of God itu. Jadi Tuhannya satu, namun konsep tentang Tuhan bisa berlapis-lapis, bisa lebih dari satu. Atau mungkin dalam bahasa filsafat, Tuhan secara ontologis itu satu, namun secara epistemologis bisa banyak. Jadi kira-kira seperti itu. Hakikatnya satu, tapi konsep tentang Tuhan bisa sangat beragam. Dan saya kira peradaban Sunda apalagi memiliki pemahaman tentang Tuhan juga sangat luar biasa kompleksnya, sangat luar biasa utuh. Jadi seperti itu. Jadi Tritangku dalam Sunda itu gambarannya sebagaimana yang saya sampaikan. Tentu saja juga kita sangat paham betul bahwa Tritangku seperti itu juga dikenal dalam agama lain. Dalam Kristen juga kita mendengar istilah Trinitas, 1 dalam 3, 3 dalam 1, yang banyak diglorifikasi oleh Pak Yakob Sumardo. Dia seorang Jawa, Yogyakarta, yang banyak melakukan kajian tentang kesundaan. Bahkan dia
dia menyimpulkan bahwa tradisi kesundaan itu lebih dekat dengan kekatolikan sebenarnya. Kalau kita menggeser antara Trinitas dengan Tritantu yang ada dalam Sunda, 3 dalam 1 dalam 3, dan seringkali juga kita dihadapkan pada sebuah paradok yang tidak terelakkan. Maka dia menyimpulkan estetika Sunda itu adalah estetika yang paradoks. Gambaran Tuhan, gambaran kemanusiaan seringkali dirumuskan dalam sebuah warna yang penuh dengan paradoks. Tapi kita tidak akan masuk. Jadi kalau sampai titik itu, mungkin kita menyimpulkan bahwa rumusan tentang 3 itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya universal sebenarnya. Dalam Hindu, dalam Buddha juga kita mengenal istilah kebaikan yang dipadatkan dalam konsep-konsep 3. Ini mungkin yang disebut dengan filsafat Parenia atau Al-Hikmah, Al-Khalidah, dan lain sebagainya. Kitab Tritantu yang saya tulis mungkin itu hanya sebagai intronya saja. Kita lebih ingin melihat Sunda dalam konteks keindonesiaan dan keislaman. Maka di sini anak judulnya adalah keislaman, kesundaan, dan keindonesiaan. Jadi mungkin begini asal-usulnya. Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 mereka melakukan muktamar nasional di Jombang, dan salah satu platform yang diperkenalkan adalah Islam Nusantara di muktamar Jombang itu. Namun dalam perjalanan waktu seringkali ini kesan saya, mungkin juga orang lain memiliki kesan yang sama. Islam Nusantara itu seringkali diidentikan dengan Islam Jawa. Jadi ketika orang mendengar Islam Nusantara, bahwa salatnya itu diidentikan dengan Islam Jawa, aliran Jawa. Apalagi juga kita tahu bahwa yang banyak mempropagandakan, mempromosikan tentang Islam Nusantara itu adalah kiai-kiai dari Jawa. Dan juga tidak sedikit juga mereka yang melakukan penolakan terhadap Islam Nusantara, ternyata juga KTP-nya dari Jawa. Jadi ini adalah paradoks juga. Mungkin tidak begitu salah kalau Islam Nusantara kemudian diidentikan dengan Islam Jawa. Apalagi juga tadi disampaikan oleh beberapa literasi tentang Islam Jawa sudah sangat banyak. Bagaimana proses akulturasi keislaman dengan budaya Jawa juga sangat luar biasa kuatnya. Bagaimana potret Wali Songo juga lagi-lagi selalu dikampanyekan luar biasa, dan menjadi proses islamisasi yang terjadi di Nusantara lagi-lagi datang dari Jawa, sehingga ketika orang menyimpulkan tentang Islam Nusantara kemudian dengan sangat simplistik dia menyebut sebagai Islam Jawa. Kalau saya melihat Islam Nusantara itu menjadi sangat abstrak kalau tidak ditopang oleh sebaran etnik yang ada di Katulistiwa. Bagi saya Islam Nusantara dalam konteks Jawa Barat itu ya Islam Sunda sebenarnya. Jadi Islam Nusantara dalam konteks Sumatera Utara ya Islam yang dinavasi oleh oksigen kultur Aceh. Jadi Islam yang ada Nusantara yang ada di Jawa Barat yaitu Islam yang dinavasi, yang diperkaya dengan kebudayaan, peradaban yang ada di Sunda. Jadi ini sebenarnya juga menjadi identitas utama yang hendak diusung tempoh hari oleh Islam Nusantara sebagai bentuk moderasi, pemuliaan terhadap kultur yang beragam yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah Sunda itu yang sampai hari ini sekali lagi dialektika dengan keislaman, dengan keindonesiaannya masih terus banyak dipercakapkan dengan segala tren. Mungkin kalau Islam Jawa itu lebih solid ya, lebih mapan dengan kerangka ilmunya yang kuat, sementara Islam Sunda ini barangkali yang relatif tidak banyak dikaji oleh para peneliti, kira-kira seperti itu. Apalagi mungkin tadi disampaikan oleh Kang Denny, NU secara politis itu tidak tumbuh di Jawa Barat. Kebanyakan dari sisi kulturalnya, jadi NU kultural itu di kita hidup, dan ini seringkali tidak tersambung dengan NU kulturalnya, sehingga kita menemukan
banyak anomali yang ada di Jawa Barat. Itu satu sisi. Sisi lainnya saya memiliki gambaran bahwa hubungan antara Islam, Sunda dan keindonesiaan mungkin seperti sebuah lingkaran. Jadi lingkaran terdalam itu adalah keislaman. Inilah yang disebut ketika ditarik keluar, inilah yang disebut dengan ruang publik keagamaan. Dan dalam konteks Islam Nusantara yang lebih dihadirkan adalah Islam yang tawazun dan lain sebagainya. Jadi nilai universal itu yang lebih diprioritaskan. Dan ini dalam sebuah lingkaran tritanti ini berada pada lingkaran yang dalam, lokus dan kira-kira seperti itu. Lingkaran kedua saya lihat adalah kesundaan. Inilah ruang publik kultural sesungguhnya, dan kita tidak bisa berkelit dari dari nuansa itu, dari suasana itu. Karena kita lahir di Jawa Barat tentu sudah menjadi identitas kultural kita. Walaupun mungkin bagi sebagian orang sudah hanya sekedar indeks saja, tidak apa-apa. Namun kenyataannya seperti itu. Kita lahir di sini, kita besar di sini, maka akar tradisi yang menghidupi kita adalah Sunda atau Jawa ketika identitas kita adalah dari Jawa. Dan itu adalah lingkaran kedua. Lingkaran terluar adalah keindonesiaan. Inilah ruang publik politik sebenarnya, dan kita sudah selesai dengan keindonesiaan itu dalam konteks Nusantara. Hubungan antara keislaman, antara kesundaan atau kultur dengan keindonesiaan. Kalau keislaman bersifat religius, kesundaan adalah ruang publik kultural, maka keindonesiaan adalah lebih dekat sebagai ruang publik politik, saya kira. Jadi setiap agama, setiap kultur selalu mereka memiliki semangat melakukan kompetisi untuk memaknai politik keindonesiaan, Islamnya atau Sundanya dan lain sebagainya. Dan dalam sejarah kesundaan, artikulasi politik manusia Sunda, mereka selalu merasa kalah, mereka selalu tadi disampaikan oleh Kang Denny tidak kuat militansi politiknya. Dan harus diakui dalam sejarah keindonesiaan, orang-orang Jawa misalnya mereka lebih memiliki determinasi yang tinggi dalam mewarnai keindonesiaan. Walaupun imajinasi keindonesiaan dalam konteks kesundaan sebenarnya juga sudah selesai. Kita lihat misalnya bagaimana serikat yang lahir pada awal abad 20, mereka tidak mengusung tentang tema politik Sunda, namun mereka imajinasinya sudah berbicara tentang Indonesia, walaupun secara politik Indonesia belum ada. Kita baca itu misalnya dalam Risalah, Paguyuban Pasundan, kemudian dalam Sekar Rukun dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ketiganya saya kira merupakan identitas. Islam itu adalah identitas keagamaan, Sunda itu adalah identitas kultural, dan Indonesia lebih kepada identitas politik. Dan kita ketiga hubungan itu dalam nafas Islam Nusantara, saya kira bukan sudah selesai, sudah sangat solid, sudah sangat mapan. Dan saya kira dimanapun juga kita berbicara tentang identitas, tentu ini tidak hadir sebagai sesuatu yang ujung-ujung, tapi selalu identitas itu implisit, selalu ada di titik antara, selalu bisa dinegosiasikan. Kita melakukan negosiasi dengan keislaman, dengan keindonesiaan, selalu berubah, tidak ujung-ujung ada misalnya, bahkan seringkali bersifat politis misalnya. Itu yang disebut dengan identitas, baik yang berlatar etnik, berlatar keagamaan atau berlatar politik tadi. Jadi ketiga hal itu, keislaman, kesundaan, keindonesiaan, dalam prakteknya seringkali bertukar tempat, seringkali melakukan kontestasi, seringkali melakukan bahkan juga negosiasi tentu saja. Dari ketiga ini mana yang lebih dominan? Kan seperti itu. Ini selalu dalam sejarahnya selalu tidak tetap. Kadang-kadang bagi sebagian orang masyarakat Jawa Barat
Islam yang lebih dominan, sehingga bagi mereka Islam dulu daripada Sunda dan Indonesia. Bahkan mereka sampai pada sebuah kesimpulan, Sunda itu Islam, Islam itu Sunda. Ada juga yang mengatakan dari ketiga hal ini Sunda sesungguhnya yang lebih penting untuk dikedepankan. Maka obsesinya bagi kelompok etnik ini, kita harus kembali kepada sesuatu yang asli, sesuatu yang otentik. Mungkin dalam istilah keagamaan mirip-mirip jargon dari kelompok Wahabi, kira-kira seperti itu, kembali kepada Quran dan hadis. Baik kelompok ini kembali kepada wiwitan ini menjadi penting untuk meneguhkan tentang identitas kesundaan yang asli. Maka kampung-kampung adat menjadi sangat penting, bukan hanya dirawat, namun juga terus dikedepankan. Bagi sebagian lain, keislaman, kesundaan tidak penting. Yang penting itu adalah keindonesiaan. Kita melihat juga warga Jawa Barat yang dalam posisi seperti itu, sehingga mereka sudah tidak mengenal lagi tradisi masa lalunya, sudah tidak lagi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda, misalnya sudah tidak mengenal lagi kulturnya. Bahkan mereka juga tidak menganggap penting tentang keislaman. Bagi mereka yang penting adalah keindonesiaan. Jadi hubungan relasi antara ketiganya bukan hubungan yang konstan, tapi selalu goyah, selalu terus bertukar tempat tergantung dari posisi mana kita melihat dan dalam kapasitas apa dia berada. Dengan kita sekarang memotret NU Jawa Barat itu kira-kira dalam konsep kita Tritangki ini berada pada posisi yang mana? Apakah keislamannya yang lebih tebal, atau kesundaannya, atau keindonesiaannya, atau mereka sebenarnya bergerak dalam warna tidak saling mendominasi, tidak saling mengungguli, tapi ketiganya bergerak secara seimbang. Artinya keislaman sekaligus pada saat yang sama adalah kesundaan dan keindonesiaan. Jadi ini adalah warna yang sangat, kalau saya ini adalah warna yang sangat plastis, warna yang sangat fleksibel, dan ini adalah potret kita hari ini. Jadi kalau orang lain mengatakan, ada banyak presis yang menyebutkan bahwa Jawa itu sangat kompatibel dengan keislaman, maka saya juga menyimpulkan Sunda itu sangat kompatibel, sangat memiliki irisan yang kuat dengan keislaman. Kalau kita membaca budaya dan kultur Sunda, sehingga orang seringkali menyimpulkan orang Sunda kan Islam sama Islam datang. Ini menunjukkan tentang bagaimana Sunda kompatibel dengan keislaman. Maka kalau Bapak pergi ke kampung adat yang ada di Banten itu, kampung apa? Baduy, mereka mengatakan saya itu bukan hanya bernabi kepada Muhammad, bahkan Nabi Adam juga lahir di sini. Ini luar biasa. Bagaimana keislaman mereka bersambung bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bahkan juga nabi-nabi terdahulu memiliki KTP di tengah kampung adat yang mereka yakini. Jadi Islam datang. Mungkin saya tidak tahu apakah orang Baduy dan juga yang lainnya mereka memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman kita bahwa sesungguhnya adat itu juga menjadi bagian dari agama sebenarnya. Adat yang sahih tentu saja kita diperkenalkan dalam teori-teori usul fikih yang memperkuat keberadaan Islam Nusantara, yang memperkuat posisi kultur al-adat hakamah misalnya, atau misalnya dalam hadis Nabi marwahu muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun, seperti itu. Atau as-sabit bil urfi katamid dinas, apa yang ditetapkan oleh adat maka sama posisinya dengan apa yang ditetapkan oleh nas. Bahkan saya menemukan sebuah alasan yang sangat menarik, walaupun ini sangat jauh,
yang disampaikan oleh Ibnu Arabi yang ingin menegaskan betapa antara kesundaan, ini bagian dari kultur, dengan keislaman itu adalah sesuatu yang satu napas sesungguhnya. Dia menggunakan teori tajalli. Bagaimana Tuhan bertajalli? Tajalli itu artinya memanifestasikan dirinya. Tajalli Tuhan itu kata dia bukan hanya dalam bentuk fisik, alam manusia. Jadi manusia dan alam itu adalah cermin dari Tuhan yang bertajalli, yang kemudian menjadi asal usul bagi konsep apa yang kita kenal dengan wahdatul wujud. Dia juga mengatakan bahwa tajalli Tuhan juga bisa dalam bentuk yang kedua, yang non fisik. Non fisik itu seperti pikiran, seperti budaya, seperti falsafah. Maka kalau kita mengikuti alur pikir seperti itu, kemungkinan yang kedua yaitu tajalli Tuhan dalam bentuk budaya, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk falsafah, itu adalah merefleksikan tentang kebenaran-kebenaran pada sisi yang lain. Jadi kesundaan dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah ekspresi dari manifestasi ketuhanan. Kalau kita sepakat dengan pendapat seperti itu, maka sebenarnya antara keislaman dan kesundaan ibarat gula bulat dengan manisnya, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun dalam perkembangan terakhir seringkali ada orang yang mencoba memisahkan keduanya, tentu dengan banyak kepentingan, dengan banyak alasan dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar saja dari beberapa isi pokok dalam buku ini. Tentu juga buku ini berbicara tentang falsafah yang hidup dalam tradisi Sunda, walaupun Pak Ayub Rosidi dia mengkritik keras tentang apakah ada yang disebut dengan filsafat Sunda atau itu hanya klaim sepihak saja, sebab sesungguhnya tradisi filsafat itu tidak tumbuh dalam alam pikiran orang Nusantara. Jadi kalau orang mengatakan filsafat Sunda, maka itu sesungguhnya lebih kepada pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar argumentasi ilmiah yang memadai. Atau jangan-jangan kata dia yang disebut filsafat itu hanya sebagai ini aja, hanya sebagai dongengan saja. Jadi lebih dekat kepada lebih dekat kepada filsafat yang berbau etika. Jadi lebih kepada agama. Sebab kalau kita misalnya ingin mengkaji siapa yang disebut dengan filosof Sunda, kita kesulitan menampilkan prototipe tentang filosof Sunda itu. Namun saya dalam buku ini menyampaikan beberapa sosok yang menurut saya dia memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai filosof Sunda dengan ajaran-ajarannya yang sangat kuat. Tentu dirumuskan tidak sebagaimana para filosof Yunani merumuskan konsep filsafatnya. Kita mengenal sosok seperti Haji Hasan Mustafa, ini luar biasa kalau saya bagaimana dia menyampaikan pikirannya tentang alam, tentang ketuhanan, tentang kompleksitas psikologis manusia, walaupun sekali lagi dikemas dalam bentuk buburitan, danding, dan puisi Sunda kuno lainnya. Dan juga beberapa tokoh lainnya dalam buku ini yang menurut saya mereka memiliki pikiran yang kuat tentang kebudayaan Sunda. Dan menariknya lagi, tokoh-tokoh ini mereka memiliki latar keagamaan Nahdlatul Ulama, kira-kira seperti itu. Walaupun sekali lagi NU-nya lebih kuat dari sisi kulturalnya, bukan NU struktural. Haji Hasan Mustafa itu walaupun dia tidak menyebut sebagai Nahdlatul Ulama, namun pikiran-pikirannya sangat khas sebagaimana para kiai yang ada di pondok pesantren. Dia pengamat tarekat Satariyah. Kalau di Tasik itu Satariyah itu di Pamijahan Syekh Abdul Muhyi. Saya kira pikiran-pikiran dia ini
sangat memberikan warna bagi keislaman dalam konteks Jawa Barat, dalam konteks Sundaan. Walaupun betul tadi yang disampaikan, Islam dalam pikiran orang Sunda ini jarang sekali jarang sekali tampil ke permukaan menjadi pusat kajian. Jadi kalau Pak Saparjuk Jawa itu sudah banyak yang menulis, sementara Pak Saparjuk Sunda relatif sedikit dikaji oleh orang. Atau mungkin juga tradisi Sunda belum lama mereka akrab dengan literasi tulis-menulis. Jadi mereka lebih banyak menyampaikan gagasan itu dalam bentuk budaya orang, dalam bentuk dongeng dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih terpikat menyampaikan konsep dan gagasannya secara oral, tidak dalam bentuk tulisan yang terdokumentasikan secara mapan. Terakhir, kalau kita ingin melihat tentang falsafah kesundaan, maka tentu menurut saya 3 pintu masuk yang tidak bisa kita abaikan. Pertama, tentu kita mengkaji atau memaknai ulang tentang naskah-naskah kuno yang ada di Tatar Sunda. Amanat Daluhum, Sekanan, Karsian, Carita Parahyangan sebagai naskah kuno yang sekarang sudah diterjemahkan oleh para filolog, dan itu menjadi jalan kita bisa memahami tentang alam pikiran manusia Sunda. Yang kedua tentu adalah melalui karya sastra, baik puisi ataupun prosa yang dibuat oleh orang Sunda, karena karya itu merekam perjalanan manusia Sunda, baik yang Hebel ataupun manusia Sunda hari ini. Yang ketiga melalui peribahasa yang hidup di tengah masyarakat kita. Jadi 3 poin itu saya kira bisa memotret tentang gambaran manusia Sunda, hubungannya dengan keislaman, dengan keindonesiaan, dan dengan hal lainnya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ramlan, Pak Kiai, dalam buku ini. Namun juga saya sudah lupa isi buku ini. Kira-kira yang saya ingat dari buku ini seperti itu. Buku ini sebenarnya asal-usulnya adalah kumpulan esai sebenarnya yang dimuat di pikiran rakyat di media Indonesia, di Tribun Jabar, sebagian di Kompas Jawa Barat dulu ada. Mereka meminta tentang perspektif Sunda atas peristiwa tua yang pernah terjadi di Jawa Barat ataupun dalam konteks keindonesiaan, tapi harus ditilik dari sesuatu yang khas sebuah etnik. Karena saya dari Sunda, tentu saya menggunakan perspektif budaya Sunda untuk melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita, peristiwa politik, peristiwa keagamaan, peristiwa sosial, dan lain sebagainya. Dan saya kira menurut saya perspektif kesundaan ini memiliki keunikan, memiliki ciri khas yang mungkin tidak kita temukan, tidak saya temukan dalam perspektif yang lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Denny, bagaimana orang Sunda itu lebih kuat sisi solitariannya, sangat individualis, sehingga ketika mereka melakukan kontestasi di bidang politik relatif tidak cukup berhasil. Kita tidak sangat sulit menemukan tokoh Sunda di panggung nasional karena orang Sunda sangat soliter, lebih soliter itu menyendiri, sementara etnik Jawa dan Padang atau Makassar mereka adalah manusia solider dengan kesanggupan melakukan mobilisasi massa yang kuat.